Kok belum sih? Nah, hello guys, good morning. Me and my friend will be present the result about our vlog. Let's introduce ourselves. My name is Catherine. My name is Fanny. My name is Melanie. My name is Arin. Don't forget to like, comment, and share to your friends. Without breathing any longer, let's get started. Goodbye. Banget ya, habis olahraga, habis gini pelajaran lagi. Iya nih, aduh aku keringatan banget habis olahraga. Ya lah, ayo minum dulu. Namanya juga olahraga, gimana nggak boleh capek. Keringat itu justru bagus loh, membakar kalori dalam tubuh. Nah, betul itu. Iya sih. Oke, kita jalan-jalan guys. Kita mau ke kantin dulu beli minum. Capek. Kok masih pakai plastik? Gimana ya? Aku tuh lupa tadi bawa botol. Terus habis itu juga kayak ya udah lah ya biar aja. Kita kan udah kenal hero. Nah hero itu dimana kayak kita itu harus menyisirkan penggunaan plastik kayak gini. Emang gunanya buat apa sih nulis? Jadi gini loh, kan kalau misalnya pakai plastik itu susah diurai. Nah, makanya sekolah kita menerapkan kurangi sampah plastik, Minimalisirkan penggunaan sampah plastik lalu bukan. Nah, benar itu. Ini juga ada kegunaannya, kan itu di tempat taman, terus masih banyak kegunaannya sampah plastik. Oh gitu. Jadi aku sekarang mengerti dari kenapa sekolah melarang kita menggunakan plastik terlalu banyak. Ya, itu guys. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been Capek banget pulang sekolah. Capek nggak kalian? Capek banget. Kira-kira Sabtu mau pergi nggak? Pergi kemana sih? Hangout itu ke Burger King. Boleh. Ide bagus sih. Yaudah, ayo kita ketemuan di sana ya Sabtu ya. Ya udah, Oke, sampai ketemu Sabtu ya. hari Sabtu Ya, ya. bye-bye. Dadah semua. Dadah semua. Udah sampai aja nih guys, ini baju istirahat. Nah, daripada kita gabut, ini kita bahas tentang kayak yang kalian sempet gak sih akhirnya di berita kayak kegiatan G20 yang diadakan di Bali itu loh. Oh, iya, iya. Kayak gini banget gitu dari seluruh media kayak membahas terus. Emang apa sih? Iya. Emang acara itu bahas tentang apa? Aku nggak tahu. Itu loh tentang G20 2022. Nah, waktu itu tuh kayak Presiden Jokowi itu ngasihin serah terima ketua kan gitu lah. Itu sama Menteri India. Itu di Google ada kok, coba ya lihat nih aku cari sana. A few moments later. Nah, ini loh. Loh yang Nih, biar aku tunjukin ada tuh gambarnya. nih. Tapi nggak cuma itu aja guys, yang aku baca itu malah beda lagi tau. Kayak G20 itu membahas tentang rencana ekonomi global. Nah, yang bergabung di G20 itu menyumbangkan 80% dari perekonomian negara. Nah, 70%-nya itu dari perdagangan dunia. Nah, harusnya kita
sebagai rakyat Indonesia, apalagi kita yang masih muda, harusnya bangga nggak sih dengan apa yang dicapai sampai saat ini dengan G20 di Indonesia, apalagi kayak Indonesia itu jadi tuan rumahnya gitu ya guys, dan juga dengan negara yang mau kerjasama sama negara kita. Aku juga setuju banget sih sama kamu. Apalagi kan perekonomian negara kita sedikit meningkat gara-gara ada G20 ini gitu. Guys, aku punya cerita loh. Cerita kemarin itu di rumah di dekat komplek itu ada pencurian motor. Pencurian motor? Emang kalau di jadi kayak gimana ya? Nah jadi tuh kemarin kan pertama aku pulang kerja sore, terus motornya tuh ditaruh di luar. Nah pertama gue ini lupa kunci setir motor, ya kan? Terus ditinggal masuk. Nah nggak lama itu ada dengar suara motor gitu loh. Nah kan aku kan ada di luar, jadi kayak oke mungkin siapa temannya kan. Terus orangnya itu keluar, ternyata motornya itu dicuri, tahu nggak, sama orang lain curi. Oh guys, kita juga harus hati-hati sama barang bawaan kita. Sebenarnya ya Mel, kayak gini. Nah, harusnya tuh pencurian motor itu atau pencurian itu apapun tuh harusnya nggak ada. Kalau memang dari niat hati kita itu kayak nggak ada niatan jahat gitu. Jadi kayak kalau misalnya hati nuraninya kita nggak ada niatan buat mencuri ya, ya akan ada yang mencuri kayak gitu juga. Iya nggak sih? Nah, terus ya sih, aku juga mau cerita. Kapan dari kan aku ke mall, terus dari situ ada ibu-ibu tas itu taruh sembarangan. Itu kan aku lupa. Nah, gitu aku lupa bentar ada orang ya enggak sebenarnya itu harus kayak gitu karena kan cari kerja ya udah mencuri kan. Itu mungkin bisa jadi sih, karena kan mungkin kurang di skill mereka orang malas cari yang lebih alternatif yang gampang lah ya mencuri atau gimana gitu. Nah, kalau menurut aku yang pernah aku baca ya, yang pernah aku literasi ini tuh di beberapa kecamatan dari wali kotanya kita Pak Eri Cahyadi itu sudah menerapkan bahwa setiap kecamatan atau setiap kelurahan itu wajib mempunyai kayak sistem latihan lapangan kerja gitu. Jadi orang yang semisal baru lulus terus mereka mau coba buat skill kerja itu mereka bisa daftar ke situ langsung. Nah itu harusnya mereka tuh daftar ke situ sih, supaya kan mereka nggak nganggur ya, dan waktunya tuh kan bisa dibuat kerja, terus juga menghasilkan uang yang halal. Oh iya, saya asismu tadi lapornya ya, kalau ketemu belum? Itu masih urusan polisi sih, belum ketemu ya, masih proses. Menurut kalian ya, kira-kira ya hukumannya apa sih? Kayak yang apa ya, greget banget gitu loh kalau sampai mencuri apalagi nggak tangkap. Nah iya, hukuman penjaranya gimana ya? Mungkin mereka juga dikasih juga diberikan denda nggak sih? Iya ya, aku juga penasaran. Hukum itu dibuat itu kapan dulu? Nah, saya tak kasih tahu ya. Jadi hukum itu pertama kali dibuat sama presiden pertama kita, itu Pak Soekarno. Hukum itu dibuat sehari setelah proklamasi. Oh gitu. Tapi kira-kira ada hubungannya nggak sih sama Perang Dunia 1 sama 2? Kan juga bisa dibuat hukum kan? Tapi ya, kayak gini, yang pernah aku baca di Google atau literasi di buku-buku, itu hubungan antara Perang Dunia 1 dan 2 dengan hukum Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Karena kita itu merdeka dan setelah Pak Soekarno membaca proklamasi itu kan kita merdeka. Nah, kayak baru dibuat hukumnya gitu. Jadi kan kayak udah terlambat banget kan, padahal Perang Dunia 1 sama 2 itu udah lama banget sebelum Masehi. Nah, terus juga kalau misalnya tentang pembahasan Perang Dunia 1, 2 tentang hubungan tentang hukum itu mereka itu cuman tentang paham-pahamnya aja. Jadi paham-paham dari luar negeri yang negara yang pernah menjajah kita itu tuh masuk ke negara kita, dan itu juga bisa menjadi faktor pendorong salah satunya kita bisa merdeka dan kita bisa berdiri sampai detik ini. Wah gitu Pak. Nah gitu guys, keren.
adik HAM. Nah, kalian tahu nggak HAM itu apa? Kalau menurutku HAM itu hal yang dibawa sejak kita lahir dan secara kodratnya manusia itu tuh kayak hal yang melekat pada manusia gitu. Kalau aku sih HAM itu hak yang mutlak melekat pada manusia ya, bahkan sebelum mereka itu lahir, dan haknya itu nggak bisa dicabut atau diubah. Kalau aku sih ya sama ya, cuman tuh kalau menurut aku haknya sendiri tuh nggak bisa dirubah meskipun lihat status kedudukan ini gitu. Meskipun orang kaya atau orang gimana, pokok haknya kita itu gak bakal bisa dicabut karena udah dapat dari lahir. Ya benar sih menurut kalian. Dari aku ya sama sih sama kayak kalian. Hak itu hal itu ya yang dimiliki dari diri masing-masing dan bersifat mutlak. Ya sebenarnya guys, arti HAM yang kita katakan itu maknanya semuanya tuh sama. Iya benar banget sih, karena HAM adalah hal yang kita bawa sejak lahir dan bahkan sebelum kita lahir pun itu udah ada, karena hak untuk hidup ya kayak sekarang kan banyak ya kasus-kasus tentang anak muda yang hamil di luar nikah, yang bahkan mereka sebelumnya itu udah ada bertindak asusila. Jadi HAM itu benar-benar penting banget dalam pelajaran hidup kita. Oke guys, jadi kesimpulannya dari kita membahas HAM sama kasus-kasus di Indonesia, kita itu di mata Tuhan sama di mata hukum kita tuh semua sama. HAM-nya tuh semua sama. Meskipun kamu kaya, kamu miskin atau gimana, untuk kamu jadi apa, kita tuh semuanya sama. Terus kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai sesama kita guys. Entah itu dari ras, agama, status, derajat, nah itu kita semua harus saling menghargai. Dan kita, lebih pentingnya lagi sebagai warga Indonesia, harus menjunjung keadilan agar bangsa kita ini bisa maju dan bisa berkembang. Oke guys, itu omongannya Arul itu benar-benar semuanya, dan kita tuh sebagai warga Indonesia harus bangga dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu merupakan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita dong. Betul. 好的，只要实力是首先我们的骑兵狗哥当然我是想的这个让我去喜欢喜欢游泳，谢谢。 Good morning. Me and my friend Don't die. Wait a minute. Who are you? Guys, welcome to my class. Gak kelihatan Pak. Hi, welcome to my vlog guys. Welcome to my vlog. Welcome to my